acara pembukaan rapat koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Sulawesi Tengah dimulai. Terlebih dahulu kita saksikan bersama-sama penampilan dari Sanggar Tari Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Monggo. Tari Mobutu Golontalo. Tari ini menceritakan perempuan terampil, kreatif, serta inovatif dari Desa Tomini, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Monggo, dalam membuat kuliner khas Kabupaten Parigi Monggo. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri, inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam upaya mendapatkan masukan, gagasan, dan ide serta komitmen bersama dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di Sulawesi Tengah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan riset dan inovasi yang berkualitas dan berdaya saing mendukung Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Waktu dan tempat penyelenggaraan acara rapat diselenggarakan pada hari Minggu sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 April 2024, yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Parigi Monggo untuk hari Senin sampai dengan hari Selasa. Kemudian dan hari Rabu akan dilanjutkan dengan kunjungan wisata ke kebun durian. Kegiatan ini pun akan menampilkan pameran inovasi maupun produk-produk unggulan UMKM dari masing-masing kabupaten kota di halaman Monggo dan tampilan kesenian dari masing-masing kabupaten kota. Peserta rapor ini dihadiri oleh Kepala Badan, pejabat serta staf, Brida, Bapeda, Bapelbangda, Bapelbangda, Provinsi dan Kabupaten Sulawesi Tengah, perwakilan dari Brimstone, BKD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta perwakilan dari semua perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta kurang lebih 500 orang. Narasumber kegiatan ini adalah yang pertama adalah Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Dr. Sri Nuryanti, SPMA. Yang kedua, Direktur Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Dr. Iwan Henry Purba, ST, MAPPD. Yang ketiga, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sulawesi Tengah, Ibu Aida Dulu Pangajaya SH. Dan yang keempat, analisis kebijakan ahli pertama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Bapak Aldo Harjonanto SH. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan dokumen pelaksanaan anggaran Bapelbangda Kabupaten Parigi Monggo tahun anggaran 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung terdapat banyak kekurangan. Semoga kita semua mendapat inspirasi dan motivasi baru untuk terus berinovasi mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Demikian beberapa hal pokok yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur
Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara rapat koordinasi ini secara resmi, yang atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat koordinasi riset dan inovasi daerah atau rapat Porda Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigimoto tahun 2024. Atas nama pemerintah Kabupaten Parigimoto, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur bersama rombongan di Kabupaten Parigimoto. Tidak ada kata yang patut kami ucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang telah Bapak Gubernur berikan selama ini. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dalam memimpin daerah masih dapat menghabiskan waktu untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten Parigimoto. Saya juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigimoto yang telah bersama menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih juga atas kerja kita semua. Ini menandakan keseriusan dan komitmen kita untuk bersama-sama mengakselerasi pembangunan melalui upaya riset dan inovasi yang berkelanjutan. Para peserta rakor yang berbahagia, sebagai PJ Bupati Kabupaten Parigimoto, saya merasa terhormat dan bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah acara yang bertujuan untuk membahas peran penting riset dan inovasi dalam membangun daerah. Hari ini kita berkumpul untuk saling bertukar pikiran, menggali gagasan dan merumuskan langkah strategi dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Riset dan inovasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sebagai pemimpin daerah, saya sangat memahami urgensi untuk terus mendorong pengembangan riset dan inovasi di wilayah kita. Dalam kegiatan ini, kita akan membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan riset dan inovasi, termasuk membangun kapasitas riset, kolaborasi antar sektor, pengembangan kebijakan yang mendukung dan penyebaran dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Saya yakin bahwa diskusi dan pertukaran gagasan yang akan terjadi hari ini akan memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah kita. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa harapan terkait dengan hasil dari rapat koordinasi ini sebagai berikut. Pertama, saya berharap bahwa kita semua dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya riset dan inovasi dalam menentukan arah kebijakan daerah. Kedua, saya berharap bahwa kita dapat merumuskan strategi-strategi yang konkret dan efektif untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan di daerah kita. Ketiga, saya berharap bahwa kita dapat menjadi kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan riset dan inovasi melalui peningkatan indeks inovasi daerah sebagai tolak ukur keberhasilan indeks inovasi daerah. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Farida Lamarauna STMSI. Merupakan hasil rakor yang kita laksanakan di 2013 Kabupaten Pantai, maka
jangan ada image di semua yang hadir bahwa rakor malam hari ini diadakan hanya sebatas pelaksanaan secara seremonial. Tetapi bagaimana kemudian sejak malam ini dan besok pada diskusi-diskusi akan lebih bermakna bagaimana kemudian Badan Riset dan Inovasi Daerah yang ada di kabupaten kota itu bisa eksis seperti dinasti ini. Maka diharapkan untuk menindaklanjuti hasil riset antara lain dukungan kebijakan oleh pemerintah kabupaten kota, pemanfaatan dan penyiapan sumber daya manusia, dan fasilitasi penyiapan infrastruktur untuk pemanfaatan terhadap masyarakat. Misalnya tadi seperti Labrida, itu saya harapkan kabupaten kota bisa menindaklanjuti, terutama Partimoto yang kita kenal dengan begitu panjangnya garis pantai yang ada di wilayah ini. Jadi maka itu bukan berarti kolaborasi apa yang kami lakukan di provinsi sebetulnya dari bidang tiga yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Kalau kami sudah melakukan pengembangan atau riset Labrida alat penangkap ikan, bagaimana kemudian kabupaten kota menindaklanjuti dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yang masih merupakan hasil dari rakor Brida di Bangkai Kepulauan pada tahun 2023, yaitu menjadikan Brida Award sebagai tolak ukur pembinaan pelaksanaan inovasi di daerah. Brida Award kita baru melaksanakan pertama kali di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu tahun lalu pada tahun 2020. Yang kita harapkan di dalam Brida Award itu adalah pencapaian target IID tahun 2024 minimal berpredikat inovatif. Kemudian semboyan satu inovasi satu instansi kita rubah, kita ganti menjadi 3 inovasi satu instansi. Karena kemarin hasil evaluasi IID yang dilaksanakan di dalam Brida Award masih sangat kurang keikutsertaan baik wakil provinsi maupun wakil di kabupaten dan kabupaten kota yang mengikuti IID yang ada di provinsi. Maka perlunya apresiasi terhadap ASN dan pimpinan perangkat daerah yang telah berkomitmen untuk berinovasi. Ada 3 yang kita harapkan untuk dapat berinovasi, yaitu ASN itu sendiri, kepala ASN, kepala badan atau kepala dinas atau kepala biro, dan masyarakat. Dari ketiga itu kita masih sangat sedikit sekali yang ikut di dalam ajang indeks inovasi daerah yang selama ini kita laksanakan. Kita bisa melihat ranking kabupaten kota provinsi Sulawesi Tengah dalam IID tahun 2023 masih ada 4 kabupaten. Ini penilaian tahun 2023, masih ada 4 kabupaten yang masih mendapatkan warna kuning. Warna kuning itu masih kurang inovatif, yaitu Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bangkai Kepulauan, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Donggala. Alhamdulillah ada 8 kabupaten yang sudah mendapat nilai bagus, tetapi
Ketika ada kabupaten yang masih pada garis kuning, itu juga sangat mempengaruhi kepada peringkat provinsi Sulawesi Tengah secara nasional. Yang ketiga, masih dari hasil rakor tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan, memprioritaskan pembinaan implementasi teknologi robotik untuk penerapan teknologi tepat guna melalui kolaborasi perguruan tinggi dan SMK atau SMK. Yang ada di kabupaten kota, di provinsi maupun di kabupaten kota, kalau ada penelitian itu bisa dikerjasamakan juga dengan BRIN. BRIN itu mempunyai 7 kedeputian, 7 deputi, kurang lebih ada 24 atau 25 direktorat, 12 organisasi riset yang terdiri dari 85 pusat riset. Jadi istilahnya kalau sekolah anak sekarang itu palu dada, palu kita ada. Jadi di NKS itu nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan BRIN juga, bisa mengajak juga universitas yang ada di wilayah di Sulawesi Tengah ataupun wilayah lain untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi. Bapak Ibu, tadi kita juga sudah mendengar bahwa di Liga Sulteng ini banyak melakukan kegiatan, baik itu berupa penghargaan terhadap berbagai inovasi dari Gendeng Kelok, Ekopring, Batik Mas Magaya, kemudian Abon Jambu Mete, Kopi Kita, Deprayik untuk ikan layar, produk PKK, Avolua, kemudian yang lain lagi. Ini merupakan hal yang luar biasa, terobosan yang luar biasa untuk memunculkan bagaimana potensi daerah itu bisa berkembang lebih maju lagi. Kalau kita tidak berinovasi, itu ya kita tidak akan kemana-mana. Kalau di Sumatera Selatan itu merencanakan Bali World Innovation bukan di November. Jadi kalau Sumatera Selatan itu setiap hari adalah inovasi dan setiap orang adalah inovator. Tadi untuk Sulteng satu instansi 3 inovasi, dan tadi beberapa inovasi kan memang bisa ditemu kenali, kemudian bisa direplikasi. Gitu. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari acara malam ini. Ada kampung riset, kemudian ada Bunda Award juga akan menggunakan teknologi robotik untuk mengurangi ide. Ini untuk beberapa daerah memang sudah sangat inovatif, tapi bukan berarti terus berhenti di situ. Inovasinya harus tetap jalan. Untuk daerah yang belum berinovasi harus mulai mengejar ketertinggalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama membangun lidah ataupun bekerja agar inovasi menjadi bagian dari keseharian kita. Saya tidak perlu berpanjang kata, tapi tentunya kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Rida Provinsi Sulteng. Melalui rakor riset dan inovasi ini, saya harapkan dapat melahirkan beberapa rumusan yang strategis bagaimana mengembangkan peran strategis bidang dalam pembangunan Sulawesi Tengah dan penguatan sumber daya manusia melalui fungsi bidang seperti pendampingan, pembinaan, supervisi, koordinasi, dan penguatan kapasitas sehingga dapat menunjang pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah. Perlu perencanaan yang matang dengan melihat isu-isu dalam masyarakat dan peluang tersedia
melalui identifikasi, pemetaan potensi dan peluang yang ada dan diturunkan menjadi strategis, unggul melalui perencanaan yang matang dan jelas tahapannya, maka sinergitas memadukan langkah beragam pihak dapat terlaksana dengan efektif. Di samping itu, diharapkan pula untuk dapat menghasilkan riset dan inovasi yang sifatnya aplikasi sesuai dengan komoditi yang dimiliki sehingga dapat langsung diterapkan kepada masyarakat atau UMKM melalui OPD atau pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan rapat ini. Semoga rapat ini berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pembacaan sambutan ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa masukan. Pertama, Bapak Ibu tahu Palomara? Ada yang tahu Palomara? Palomara enak ya? Ya. Saya mohon Perida Provinsi Sulawesi Tengah meneliti Palomara. Itu Pak Amir suka sekali Palomara. Jadi ciri khas Kota Palu khusus kayak itu kalau makan harus ada Palomara. Jadi Palomara itu kita teliti kalau bisa dijadikan ikan black. Nah, itu yang perlu namanya inovasi, yang kita harus berinovasi dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya setiap tahun dilaksanakan. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi riset dan inovasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Tema Rakor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 ini adalah meningkatkan sinergitas riset dan inovasi daerah di Sulawesi Tengah. Bersama BRIN, mari tingkatkan sinergitas riset dan inovasi daerah di Sulawesi Tengah. Wujudkan bersama sinergitas riset dan inovasi daerah di Sulawesi Tengah. Saya akan membawakan materi tentang bagaimana membuat rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK. Intinya adalah bagaimana teman-teman di Brida Provinsi Kabupaten Kota nanti menyusun perencanaan untuk kegiatan riset dan inovasi di daerah masing-masing, dan ini didedikasikan untuk membangun Ngato Sulteng. Untuk peran Brida dan Baprida ini mengampu 3 peran penting. Yang pertama, memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Jadi yang perlu diacu adalah RPJMD 2024
25 sampai 2045, RPJMD 2025-2029, RKPD 2025. Saya selaku narasumber dari Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi BRIN akan menyampaikan pengelolaan jabatan fungsional yang kita bina. Dan jabatan fungsional ini sangat relevan dengan teman-teman periset yang ada di Brida, Baperida, Bapelitbangda maupun Balitbangda. Semoga nanti apa yang kami sampaikan akan menjadi pencerahan bagi teman-teman periset di Sulawesi Tengah untuk bisa meningkatkan karir melalui jabatan fungsional yang mereka akan pilih. Nah, kalau kita bicara penelitian, ini sebenarnya sebuah kegiatan yang selalu tetap, tidak pernah berujung. Tapi ada satu pintu yang perlu kita perhatikan, apakah penelitian yang kita lakukan itu benar-benar memiliki novel tidak berbeda. Ini gimana? Jadi penelitian yang baik itu pasti harus menghasilkan novel baru. Kita dorong untuk pemanfaatannya di bidang komersialnya. Jadi jangan berhenti sampai di sertifikat memperoleh, tapi bagaimana kita mendorong untuk pemanfaatan dalam komersialnya. Nah, tadi saya sampaikan ini masih mengembangkan untuk tematik ini bagaimana itu multi kapasitas dari pakatan segala macam seperti apa. Nanti kita akan menentukan dengan sesuai kebutuhan lintas kementerian yang ada. Tapi intinya untuk tematik ini tidak akan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu sekalian. Natana sugi, natana gaya, natolele ingatan tona, damona ramba, nipentanu mata, natata, natanto bea. Ivesiamo ane kita tore, amo singgani, mosi bangutaka. Morambangan te pamarentah tak berinovasi membangun negeri. Kamai puramo komiu todea mompaka sangurara membangun nyata Sulawesi Tengah. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Yo ayo ayo kamai puramo komiu todea mompaka sangurara membangun nyata Sulawesi Tengah. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Yo ayo ayo kamai puramo komiu todea mompaka sangurara membangun nyata Sulawesi Tengah.
Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Yo ayo ayo kamai puramo komiu todea mompaka sangurara membangun nyata Sulawesi Tengah. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Inovasi harga mati, inovasi untuk negeri. Ayo berinovasi.